Ika Semada. Selamat datang di episode pertama Ngobras, Ngobrol Asik Alumni Semada Kediri. Bersama host spesial Ngobras, saya Aulia Martalestari dari Angkatan 2019 dan ada rekan saya Lydia Sekar, Angkatan 2007. Ngobras ini adalah media baru dari tim Humas Ika Semada atau Ikatan Alumni Semada Kediri dalam kepengurusan 2025-2029. Yang mana podcast ini bertujuan jadi ruang cerita dan inspirasi dari para alumni SMA Negeri 2 Kediri. Jadi teman-teman bisa mengikuti update terbaru dari podcast ini di Instagram dan YouTube-nya Ika Semada. Oke, jadi kali ini kita kedatangan dua tokoh penting di Ika Semada yang sudah banyak berkontribusi di balik layar, yaitu ada kita sambut Mbak Firdaus atau Mbak Ido dan juga Mas Agus. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Saya Firdaus, biasa dipanggil boleh Kak Ido, boleh Mbak Ido, dari angkatan tahun 1982. Dan Mas Agus? Biasanya sudah kenal semua. Saya Agus Sarjono, angkatan 1979. Kalau di kebanyakan panggilnya Agus, tapi kalau di angkatanku suka dipanggil Gus John. Gus John. Oke. Jadi ini dua tamu spesial kita di podcast kali ini. Mbak Ido ini berperan sebagai Ketua Ika Semada dalam kepengurusan 2025-2029 dan juga Mas Agus ini sebagai Ketua Dewan Penasihat Ika Semada dalam kepengurusan 2025-2029. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kita sampaikan kepada Mbak Ido dan juga Mas Agus. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Sekar. Baik, terima kasih Adik Ayah. Selamat siang Mbak Ido. Selamat siang. Selama beberapa tahun terakhir ini, apakah saja kontribusi nyata yang sudah dilakukan Ika Semada untuk masyarakat luas, terutama di bidang sosial? Oke. Kalau sosialnya Ika Semada di Kota Kediri ini sudah tidak ditangguhkan lagi, bahkan sudah mengindonesia dalam hal ini karena yang periode kemarin aja, periode kepengurusan periode kemarin itu Ika Semada mengikuti berperan serta terhadap penyaluran terkait dengan COVID. Nah ini kami dari Ika Semada itu kontribusinya adalah mengumpulkan dana, kemudian kita salurkan untuk bisa kita berkontribusi terhadap daerah. Pada saat itu memang kita lagi terdampak oleh COVID, sehingga Ika Semada bisa berperan dan turun langsung untuk memberikan baik berupa masker maupun memberikan makan dan bahkan sampai dititipkan ke Pemkot. Oh ya, baik. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan di bidang pendidikan ya Kak Ido ya. Siap. Apakah ada dukungan untuk sekolah, siswa, atau pengembangan akademik lainnya dari Ika Semada? Selama ini Ika Semada ini selalu memperhatikan terhadap utamanya adalah adik-adik kita, baik itu yang masih berbelajar, masih sekolah di bangku Semada sendiri, ataupun yang sudah berada di luar Semada. Pemberiannya biasanya berupa kontribusi beasiswa, ada diberikan beasiswa kepada adik-adik yang kebetulan mungkin orang tuanya bertaraf ke perekonomian di bawah standar. Ada juga yang kalau misalkan anak-anak yang sekarang masih sekolah di bangku sekolah, kita berikan pelatihan-pelatihan. Ada juga yang namanya LDK. Ada juga kita sekolah itu melakukan skal. Nah kita Ika Semada mengikuti sampai kemana tujuan-tujuan adik-adik itu berada. Di kampus-kampus mana yang dituju, itulah yang dihadiri oleh Ika Semada. Untuk selanjutnya Mas Agus, menurut Mas, seberapa penting kontribusi sosial dan pendidikan ini untuk menjaga relevansi organisasi alumni di tengah masyarakat? Alumni IKAS atau kita sebut Ika Semada, Ikatan Keluarga Alumni SMA 2. Ini itu visi misinya kan banyak.
berkontribusi kepada Semada dalam arti secara kelembagaan dan kepada siswa Semada. Lebih daripada itu, kita berkontribusi secara langsung kepada masyarakat di sekitar SMA 2 atau Kota Kediri. Kontribusi ini itu bukan sebatas hanya oleh organisasi IKA atau pengurus IKA, tetapi secara personal alumni SMA 2 ini secara pribadi maupun secara kelembagaan mereka masing-masing itu sudah luar biasa peran aktifnya untuk pembangunan, untuk kemaslahatan masyarakat luas. Contoh sebut misalnya, secara pribadi saya boleh menyebut namanya Mas Khairul. Nah, Mas Khairul itu bayangkan dia sebagai alumni SMA 2 yang telah menemukan atau menciptakan komunikasi generasi keempat. Nah, hal-hal seperti itu kan memberi manfaat kepada orang tuanya, kepada kehidupan masyarakat. Nah, itu tidak bisa lepas dari alumni SMA 2 juga. Saya kira begitu lebih luas pemahamanku terhadap kontribusi IKA Semada terhadap masyarakat luas. Terima kasih Mas Agus. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Ayah, silakan. Oke, jadi tadi kan kita sudah membahas kontribusi di sosial dan pendidikan ya. Nah, untuk Mbak Ido nih, kira-kira apa saja track record, achievement atau prestasi yang sudah didapatkan oleh IKA Semada, mulai dari awal kepengurusannya hingga sekarang? Oke, jadi Ikatan IKA Semada ini tidak lepas dari sekolahan itu sendiri. Jadi alhamdulillah para alumni dari IKA Semada itu selalu memberikan motivasi, bisa memberikan ke sekolahan pada adik-adik, memberikan pelatihan-pelatihan, dan kemudian kalau mereka yang sudah keluar dari SMA 2 tentu kembali lagi punya peran terhadap SMA 2 sendiri. Itu pun tidak hanya kepada anak didik yang ada di bangku sekolah, tapi terhadap guru-guru yang kita ini harus tetap menghormati kepada guru-gurunya. Barangkali secuilnya sedikitnya adalah itu. Yang banyaknya mungkin Mas Agus bisa menjelaskan karena Mas Agus ini selalu menjadi pengurus sampai dengan sekarang sebagai pengawas. Monggo Mas Agus. Monggo Mas Agus. Saya itu takdirnya dari lahir jadi aktivis gitu ya. Jadi secara historis IKA Semada ini itu kan sebelumnya kita sebut IKA Semada yang dideklarasikan di akhir 99 atau awal 2000. Di tahun 80-an itu sudah ada organisasi kealumnian dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Jogja, Malang. Nah, saya dari Jakarta. Waktu itu kita menyebutnya ALDE Semada, alumni dari SMA 2 Kediri di Jakarta. Nah, apa yang dilakukan? Macam-macam, sebagaimana kayak teman-teman yang di ALDE Semada Bandung. Kita di Jakarta juga menerbitkan majalah buletin, apa itu namanya? Buletin itu semacam namanya KANS, komunikasi antar alumni. Nah, selain itu, ALDE Semada Jakarta ini memfasilitasi atau menginisiasi setiap lebaran kita itu di Kediri mengadakan reuni. Reuni lebaran itu isinya apa? Isinya bakti sosial. Kita sebelumnya itu sudah mencari desa yang secara geografis dia itu terpencil, dan keterpencilannya ini itu cicilannya loh ya. Keterpencilannya ini itu ekstrim. Misalnya desa itu terletak di satu daerah yang kalau tidak ke situ nggak ke situ. Artinya bukan daerah yang dilewati gitu loh. Nah, sehingga pasti akan tertinggal. Nah, di sana apa yang kita lakukan? Kita
alumni ini bereuni datang ke sana semua. Yang kita lakukan ini itu kita punya misi 2, kesehatan dan pendidikan. Ya. Nah, apa yang kita lakukan dalam konteks kesehatan? Di sana kita melakukan pemeriksaan atau pengobatan masyarakat dan hitanan massal. Dua itu satu paket, kita kerjasama dengan alumni yang ada di Surabaya. Dari UNER pasti akan mengirim sebuah tim, dokter yang menghitan, dokter yang memeriksa masyarakat, cukup murah, itu paket untuk 100 orang pertama. Seperti itu. Nah, kalau hitanan massal, yang anak-anak di sana yang kita hitankan itu, ya kita fasilitas, kita berikan semacam kayak dari sandal, sarung, baju, peci, dan uang saku. Nah, terus nanti pendidikannya apa? Sehari itu, yang putra itu gotong royong membuat meja, bangku, rak, atau lemari. Nah, terus yang putri-putri masak. Tujuannya apa? Nanti selesai itu pada malamnya itu ada semacam renagulasi. Renagulasi itu peresmian perpustakaan yang kita tinggali. Apakah kita hanya sekedar meninggalkan terus kita lepas tangan? Enggak. Di sana pagi harinya itu kita sudah minta kepada entah itu tokoh-tokoh desa atau perangkat desa, minta ada nggak yang lulus SMA tapi nganggur misalnya, atau nggak yang punya waktu untuk mengelola perpustakaan. Dia kirim antara 5 sampai 7 orang. Kita apakan? Kita didik, kita kerjasama dengan perpustakaan kota atau perpustakaan kabupaten. Kita ajarkan mereka sehari itu atau secukupnya kita beri pelajaran tentang pengelolaan perpustakaan. Setelah itu bagaimana? Perpustakaan itu kita daftarkan menjadi anggota perpustakaan kota atau kabupaten atau provinsi malah. Nah, seperti itu. Jadi misi seperti itu pernah dilakukan oleh Alde Semada, alumni SMA 2 sebelum era IKA Semada. Okay. Seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi walaupun kita berstatus alumni, tapi kita tetap solid gitu ya Pak ya. Tetap ada ikatannya, tetap melakukan hal-hal yang ada impact-nya untuk sosial masyarakat, pendidikan, bahkan merangkul warga sekitar juga. Jadi memang luar biasa ya dari achievement IKA Semada ini mulai awal hingga 2025 ini. Ya, saya lengkapi lagi. Terus dalam renagulasi itu apa yang kita lakukan? Yang mengisi itu adik-adik siswa SMA 2 sesuai dengan ekskulnya masing-masing. Mereka yang teater, mereka menampilkan teatrikalnya. Yang baca puisi. Nah, yang paling menghibur yaitu biasanya bandnya, anak band Semada. Gitu. Nah, anak band itu biasanya ya apalah itu peluang bagi mereka untuk tampil seperti itu. Kita fasilitasi. Dan yang unik lagi, bagaimana pembiayaannya? Rata-rata itu pertanyaannya. Bahkan saya sudah memintakan fatwa dari seorang profesor lah di waktu itu namanya IAIN. Apa yang boleh untuk hal seperti ini? Itu. Jadi pengadaan perpustakaan, pengobatan, kami itu menampung zakat mal, bahkan turah-turah. Karena apa? Kepercayaan, amanah, itu. Sehingga bagaimana kalau untuk seremonial, jangan, ya kita tidak gunakan seremonial. Dari mana seremonialnya? Saya punya trik. Teman-teman seangkatanku, yang mana dia itu sudah lulus dan bekerja. Biasanya yang saya baca gaji pertama. Gaji pertamamu gak ada syukuran ben berkah, saya bilang begitu. Maka temen udah antri, Gus nanti gaji pertamaku untuk kapan? Gitu tuh. Bahkan Mas aku titip sekian untuk zakat mal atas nama si bapakku atau saudara, seperti itu banyak. Nah, dan bukunya itu luar biasa. Saya itu pernah dari Jakarta itu membawa buku 1 station L300. Gitu, karena ya sudah dikenalnya seperti itu, kepercayaan itu. Itu banyak. Aku buku. Jadi
dulu ada sebuah majalah wanita ya, sebut seperti Kartini gitu ya. Itu ada bundelnya toh, zaman dulu tuh. Bundel-bundel itu tuh dijelikan. Terus buku pelajaran, ada buku-buku bacaan yang buku yang kecil, buku saku seperti itu. Pokoknya apapun gitu. Jadi kita sudah berusaha untuk menumbuhkan minat baca masyarakat di pedesaan. Gitu. Baik, luar biasa. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Sekar. Terima kasih Dea ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini tadi kita sudah selesai melakukan pelantikan pengurus dan dewan penasehat yang untuk periode 2025-2029. Bagaimana menurut Kak Ido program dan inisiatif apa yang sedang atau akan dilaksanakan IKASMADA dalam waktu dekat? Oke. Saya menyampaikan terkait dengan program periode ini. Itu barangkali saya sebagai ketua beserta jajaran beserta dengan Dewan Penasehat memikirkan sekarang ini adalah terkait dengan kontribusi kita untuk bagaimana kita berperan terhadap adik-adik ini untuk memberikan perawatan SDM. Saya bilang perawatan SDM. Jadi terutamanya adalah terkait dengan akhlak. Kenapa sekarang kita harus memikirkan itu? Karena di depan ini era kita ini adalah era yang kita banyak akan disuguhkan dengan banyaknya bonus demografi. Sementara kita melihat sendiri anak-anak kita anggaplah anak-anak adik-adik yang di SMA 2 itu sudah banyak sekali cerita terkait baik dari guru di SMA 2 sendiri atau di luaran bahwa sekarang ini karakter akhlak itu kurang tersentuh. Nah barangkali kita yang sudah lebih tahu pengalaman hidup itu akan memberikan seperti itu, tapi itu tidak hanya di akhlak, termasuk kita akan merawat di SDM ini adalah terkait dengan UMKM. Kita akan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap UMKM ini, anak-anak. Baik nanti yang anak-anak itu lepas sekolah kemudian tidak mampu untuk melanjutkan untuk sekolah kuliah lagi, barangkali dia punya bahan, punya kehidupan yang kita berikan kepada adik-adik itu pelatihan-pelatihan, mau pelatihan MOA, mau pelatihan tadi katanya Mas Agus MOA gitu. Pelatihan MOA karena sekarang laris banget gitu. Terus kemudian atau pelatihan terkait dengan catering, pelatihan dengan mungkin bartender dan lain sebagainya. Nah itu sangat dibutuhkan sekali. Makanya kita barangkali di sini pada saat tadi pelantikan kami berusaha mengundang stakeholder pemerintahan, dalam hal ini jajaran Forkompimda kami hadirkan, termasuk diantaranya beliau-beliau itu suatu ketika akan kami dodok, kami seraih proposal untuk bisa memberikan materi kepada anak-anak supaya anak-anak ini tidak terlena dengan kehidupan nganggurnya dia, tapi terisi oleh kegiatan-kegiatan IKASMADA. Saya pikir seperti itu. Mas Agus bisa menambahkan itu. Iya, dalam periode dua periode ini ya, periode yang dan periode ini kita itu telah menyepakati sebuah GBHI, garis besar haluan IKASMADA. Nah di sana itu nanti makro dan mikronya itu ada kayak semacam rencana kegiatan jangka menengah panjang. Nah hal itu akan tertuang yang pada intinya apa yang bisa kita lakukan di jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, jangan lupa alumni kita itu sudah banyak sekali memiliki kesuksesan di bidangnya masing-masing. Contoh misalnya di bidang peternakan, ada Profesor Mulatno saya sebutkan saja misalnya, dia juga punya konsep bagaimana bermitra dalam peternak ternak.
sapi. Iya. Nah, itu nanti bisa enggak kita kolaborasikan, bisa enggak misalnya kita jadikan kemitraan. Sehingga secara menengah dan panjang, aku kok berpikir bagaimana kalau Ika Semada itu punya unit usaha. Gitu loh misalnya. Nah kayak gitu tuh kenapa tidak gitu loh. Nanti masalah kita sharing, ada yang modal dengkul, ya apa-apa, pokoknya duit sapi, gitu. Ada yang bisa modal kemampuan, skill, ada yang modal finance. Nah modal ini itu tuh tidak bisa hanya orang duit tok tapi untuknya gak melaku juga gak iso apa. Uang duit ide banyak tapi gak duit ya tiwas ngaplo. Nah orang Kolaborasi. punya uang, punya ide tapi dengkulnya peok ya gak iso melaku. Nah jadi kolaborasi ini itu jangan memarginalkan siapapun dengan modalnya yang dia miliki. Itu yang penting. Nah jangka pendek di periode yang lalu sudah kita coba. Alumninya sekarang itu kan menjadi apa ya istilahnya tuh RPK apa ya bahasanya dia. Kopassusnya sampean itu ada seperti Ati, terus Adinda Bendot, terus apa dan yang lain itu kan Kopassusnya jenengan toh. Itu hasil dari retret yang kita lakukan di periode yang lalu itu ketika kegiatan pertama kali berpelantikan, bermunas langsung melakukan retret di Kudus. Gitu. Nah, mungkin jangka pendek juga perlu nanti panjenengan semua khususnya eksekutif di Dewan Kepengurusan ini itu kita lakukan retret seperti itu. Jadi bukannya kita latah dengan pemerintah duluan kita. Itu duluan kita itu loh. Nah, nanti nggak ke Kudus lagi, bosan ke Kudus liane Mas, ya harus di mana? Insya Allah kita sudah pikirkan ke Batu misalnya. Terima kasih. Nah, kita sebagai Dewan Penasehat ya isine mek piye carane adik-adik yang terlibat di dalam kepengurusan Ika Semada ini itu pertama ini itu iso memanfaatkan waktu dengan sangat bermanfaat. Itu loh. Nah, terus yang kedua, secara pribadi panjenengan sama tuh happy. Jangan terus berkegiatan gabung di Ika Semada itu dari stres. Nah, buat apa? Sampai jadi Ika Semada tunggu terus moro-moro jadi open-openane kancane dhewe. Lah nyapa? Lho, pamane terus lho sekar kok gak tau ketok nanti. Stres, Mas. Lah nyapa? Wis kakek digodhoi mbek kanca-kancane ngono. Sing salah ya dhek dhewe. Kenapa ayu? Kayak gitu loh. Ya jangan salah kan digoda gitu loh. Misalnya seperti itu. Jadi yang penting prinsipnya sebagaimana yang sudah kita sepakat dengan Mas Ali dulu. Izin saya mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak bermanfaat untuk manusia lain. Seperti itu. Nah, monggo saya pada posisi Tut Wuri Handayani. Ojo sampai Tut Wuri Hanyre kali. Baik, terima kasih Mas Agus dan Kak Ido untuk penjelasannya dan pesan-pesannya untuk pengurus kedepannya selama periode 2025-2029. Baik, silakan di Ayah untuk penutupan. Oke, mungkin sebelum podcast ini kita akhirin ya, Mas Mbak. Mungkin dari Mbak Ido dan juga Mas Agus ada closing statement yang mau disampaikan buat teman-teman rekan Ika Semada nih. Monggo. Supaya nggak berebutan. Alhamdulillahnya kemarin saya terpilih menjadi ketua. Jadi berarti saya tidak memberikan pesan untuk teman-teman saya, tapi memberikan pesan untuk diri saya sendiri. Bahwa amanah itu berat, tapi amanah itu juga ringan. Apabila kita tahu bahwa prinsip hidup itu harus bermakna untuk orang lain, kalau di Islam dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya orang yang berarti itu adalah berarti untuk orang lain. Sehingga amanah apapun yang diberikan, ayo saya dan panjenengan semua sebagai pengurus kita rawat bersama, kita raih bersama, dan kita sukseskan bersama. Saya kira itu. Luar biasa dari Mbak Ido. Dari Mas Agus mungkin. Saya hanya berdoa saja. Semoga adik-adik yang ada di
kebetulan ini pengurus IKA Semada itu semuanya di bawah saya, jadi sebenarnya adik-adik saja. Pertama tetap sehat, Amin. yang kedua jaga keguyuban, silaturahim. Nah, jangan lupa semangat, jangan lupa juga bahagia. Semoga Tuhan selalu meridhoi, melindungi dalam panjenengan semua beraktivitas, wabil khusus dalam konteks ke IKA Semada. Amin. Baik, terima kasih banyak Mbak Ido dan juga Mas Agus atas podcastnya hari ini. Semoga bisa menjadi pemantik semangat untuk kita semuanya. Dan untuk rekan-rekan alumni, jangan lupa follow Instagram IKA Semada Kediri dan juga follow dan subscribe YouTube-nya IKA Semada Kediri untuk mendapatkan update info terbaru dari kami. Oke, mungkin untuk podcast kali ini bisa kita cukupkan ya. Terima kasih banyak narasumber hari ini Mbak Ido dan Mas Agus yang luar biasa. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Anda Semada, kita saudara. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih.